Kali ini kita akan membahas metode simplex untuk kasus yang memaksimalkan. Ini ada 3 variabel, soalnya seperti ini ya. Langkah yang pertama yaitu kita ubah ke bentuk baku. Bentuk baku adalah mengubah tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Logikanya, supaya ini menjadi sama dengan, berarti ruas kiri kan harus kita tambahkan sesuatu kan. Nah, sesuatu itu kita sebut sebagai variabel slack ya, bentuk baku. Bentuk bakunya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk bakunya. Bentuk bakunya ini, yaitu kendalanya kita buat sama dengan, berarti di ruas kirinya kita tambahkan variabel slack. Jadi ini plus S1, yang sebelah sini kita buat sama dengan, kita tambahkan S2, kendala ketiga kita tambahkan S3. Sehingga variabelnya menjadi X1 sampai S3, lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi tujuannya kita tambahkan 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Ini adalah bentuk bakunya. Setelah kita buat bentuk bakunya, lalu kita pindahkan angka-angka di bentuk baku ini ke dalam tabel simplex. Tabel simplexnya sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel simplexnya. Kita namakan iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama, kita masukkan angka-angka ini ke dalam tabel simplex. Ini ada variabel X1, X2, X3, S1, S2, S3, dan NK. NK adalah nilai kanan. Nilai kanan nih ya, yang sebelah kanannya sama dengan. Lalu ada variabel basis. Variabel basis adalah variabel yang dibuat 0 pada sembarang iterasi. Jadi variabel basis awalnya untuk kasus maksimal adalah slack tadi S1, S2, dan S3. Itu adalah slack awal. Variabel basis awal S1, S2, S3. Setelah itu setelah kita masukkan dalam tabel iterasi yang pertama ini, kita lakukan operasi baris elementer. Untuk ke iterasi kedua, kita siapkan tabelnya ini, lalu kita pilih kolom pivot ya, karena soalnya adalah maksimal, maka kolom pivot adalah nilai pada barisan Z yang paling negatif, yaitu min 3. Ini min 3, min 2, min 1, yang paling negatif atau negatif angka terbesarnya adalah min 3. Maka kolom X1 ini sebagai kolom pivot. Lalu untuk baris pivotnya adalah perbandingan dari NK dengan angka pada kolom pivot. Berarti rasionya di sini adalah 12/1, yaitu 12. Kita tulis rasionya adalah ini, rasio 12/1 adalah 12. Lalu yang ini 15/0 enggak terdefinisi. Lalu 12/2 adalah 6. Nah, yang paling kecil dari 12 sama 6 adalah 6. Sehingga baris S3 sebagai baris pivot. Ini baris X1 kolom pivot, baris S3 baris pivot. Maka pertemuan dari baris pivot dan kolom pivot adalah angka 2. Sehingga angka 2 ini adalah angka pivot. Kita tentukan ini dulu. Terus, karena X1 ini sebagai kolom pivot, maka X1 ini akan masuk ke basis, menggantikan S3. Jadi S3 keluar dari basis, digantikan oleh X1, karena X1 sebagai kolom pivot. Maka ini menjadi X1. X1. Yang lainnya tetap. Ini tetap S1. Dan sini tetap S2.
Gitu. Terus ini kita buat rumusnya, kita lakukan operasi baris dengan rumus. Kalau untuk yang baris pivot, khusus baris pivot, rumusnya adalah baris pivot dibagi dengan angka pivot. Angka pivot ini selalu sebagai pembagi. Ya, kita sebut ini baris 1, baris 2, dan baris 3, baris 4. Maka kita rumuskan dulu yang baris ketiga, yaitu baris ketiga dibagi 2 karena dia adalah baris pivot, yaitu B3 dibagi dengan 2, atau kita bisa tulis setengah B3. Lalu untuk baris yang pertama yang baru ini nanti adalah baris pertama yang lama dikurangi dengan 1 per angka pivot kali baris pivot. Berarti kita tulis rumusnya adalah B1 dikurangi 1 per 2 kali baris pivot. Baris pivotnya adalah B3. Ini rumusnya. Untuk yang baris kedua, rumusnya adalah B2 sama dengan seperti membentuk rumus yang pada baris pertama. B2 dikurangi 0 per 2 kali B3. 0 per 2 itu kan 0. Jadi 0 dikali apapun kan 0. Kalau gitu baris kedua tetap ya, tetap B2. Lalu baris yang keempat, rumusnya adalah B4 dikurangi apa? Min 3 dibagi dengan 2. Berarti B4 dikurangi min 3 dibagi 2. Ini saya tulis min 3 per 2 dikali baris pivot. Baris pivotnya adalah B3. Gini. Karena ini min kan jadinya plus. Sama aja kita tulis B4 ditambah dengan 3 per 2 B3. Ini adalah rumusnya. Sekarang setelah itu kita isikan nilai-nilai di sini menggunakan rumus yang sudah kita buat. Kita mau mengisikan baris pertama. Baris pertama angka-angkanya adalah rumusnya adalah B1 min setengah B3. B1-nya adalah 1, 3, 1, 1, 0, 0, terus 12. Ya, ini adalah B1-nya. Kita buat setengah dikali dengan B3. B3-nya ini 2, 0, 1, 0, 0, 1, 12. Kita kalikan, ini jadinya 1, 0, setengah, 0, 0, setengah, dan 6. Lalu kita kurangi. Ya, 1 min 1, 0. 3 min 0 adalah 3. 1 min setengah, 3 ya. 1 min setengah adalah setengah. 1 min 0 adalah 1. 0 min 0 adalah 0. 0 min setengah adalah min setengah. Dan 12 min 6 adalah 6. Kita masukkan ke sini. 0, 3, setengah, 1, 0, min setengah, dan 6.
Lalu kita hitung untuk baris kedua, yaitu rumusnya adalah B2, artinya tetap ya, ajek ya, tetap. Ini 0, 4, 1, 0, 1, 0, dan 15. Setelah itu kita hitung ke baris 3. Rumusnya adalah B3 per 2. Sehingga ini adalah 1. 0 per 2 adalah 0. Ini 1 per 2. Terus 0 per 2 adalah 0. Ini 0. Ini 1 per 2. Terus 12 bagi 2 adalah 6. Setelah itu kita hitung baris keempat dengan rumus B4 ditambah 3 per 2 B3. Sekarang kita hitung untuk baris keempat. Rumusnya ini B4 ditambah 3 per 2 B3 ya. B4 ditambah 3 per 2 B3. B4-nya adalah ini min 3, min 2, min 1, 0, 0, 0, 0. Terus 3 per 2 dikali 3 per 2 dikali B3. B3-nya adalah 2, 0, 1, 0, 0, 1, 12. Hasil perkaliannya adalah 3, 0, 3 per 2, 0, 0, 3 per 2, dan 18. Lalu kita jumlahin. Ini 0, ini min 2, ini berapa ini 1 per 2, terus ini 0, ini 0, ini 3 per 2, ini 18. Kita masukkan ke barisnya. 0, min 2, setengah, 0, 0, 3 per 2, dan 18. Lalu kita perhatikan bahwa di barisan Z masih ada yang negatif, yaitu min 2. Iterasi kita akan berhenti kalau di barisan Z ini sudah positif semua, positif atau 0. Karena kasusnya maksimum ya. Barisan Z harus sudah positif atau 0. Kalau masih ada yang negatif, maka iterasinya dilanjutkan lagi. Dengan cara yang sama, yaitu kita tentukan kolom pivot. Kolom pivot adalah kolom yang paling negatif, karena ini satu-satunya. Maka kolom X2 adalah kolom pivot. Dan kita cari rasio. Lalu kita tentukan rasio. Rasio adalah perbandingan dari nilai kanan dengan kolom pivot. Karena kolom pivotnya tadi adalah kolom X2, satu-satunya yang negatif ya, maka rasionya adalah ini 6 dibagi 3, yaitu 2. Terus 15 dibagi 4, yaitu 15 per 4, atau sekitar 3, ya, 3, sekian. Ini 3, lah, 3, titik-titik.
Terus yang baris ketiga rasionya tak terdefinisi di sini. Jadi rasio adalah yang paling kecil, yaitu 2. Maka terpilihlah angka 3 ini sebagai angka pivot. Gitu. Setelah kita temukan angka pivotnya, kita lakukan operasi baris kayak tadi. Gitu. Untuk iterasi ketiga, saya siapkan tabelnya ini. Terus sekarang kita tentukan variabel yang keluar dari basis dan variabel yang masuk ke basis. Karena X2 ini terpilih sebagai kolom pivot, maka X2 akan masuk ke basis. Dan siapakah yang keluar? Karena baris 1 tadi ini kepilih sebagai baris pivot, maka S1 keluar dari basis. Jadi X2 masuk ke basis menggantikan S1. Sehingga di sini adalah X2. X2 lalu S2 dan X1. Rumusnya adalah, kita tentukan rumusnya dulu. Karena baris 1 ini sebagai baris pivot, maka rumusnya baris 1 dibagi angka pivot. Berarti B1 dibagi 3. Atau kita tulis 1/3 kali B1. Terus baris kedua, rumusnya adalah B2 dikurangi 4/3 kali B1. 4/3 B1. Lalu baris ketiga rumusnya adalah B3 dikurangi B3 dikurangi 0/3. 0/3 adalah 0. 0/3 adalah 0. 0 dikalikan B1 ya 0. Jadi kalau gitu ini B3-nya tetap B3. Lalu kita cari B4 rumusnya. Ini B3 ya. Tetap. Saya ulangi B3. B4-nya adalah B4 dikurangi min 2/3. Berarti dikurangi min, kalau itu plus. Plus 2/3 kali B1. Ini hasilnya baris pertama langsung kita isi. 0/3 adalah 0. 3/3 1. Seperti setengah. Ini tadi 1/2. 1/2 dibagi 3 menjadi 1/6. 1 dibagi 3 adalah 1/3. Ini 0 bagi 3 itu 0. Ini min setengah dibagi 3, jadi min 1/6. Min 1/6. Terus yang ini 6 bagi 3 adalah 2.
Lalu sekarang kita cari B2. B2 min 4/3 B1. B2 nya adalah 0, 4, 1, 0, 1, 0, 15. Kita siapkan 4/3. B1, 0, 3, setengah, tuh 0, min setengah, 6. Ini kita kalikan 0, 4, 2/3, 4/3, 0, min 2/3, ini 8. Lalu dikurangi, ini 0, ini 0, ini 1/3, min 4/3, 1, 2/3, 7. Setelah itu kita masukkan angka ini ke baris kedua. 0, 0, 1/3, min 4/3, 1, 2/3, min 7. Selanjutnya kita isi baris ketiga, karena baris ketiga tetap, maka ini kita tulis aja tetap ya. Ini adalah 1, 0, setengah, 0, 0, setengah, dan 6. Setelah itu kita isi baris keempat. Sekarang kita isi baris keempat. Baris keempat rumusnya B4 plus 2/3 B1. Ini kita hapus dulu. Baris keempatnya adalah ini 0, terus ini min 2, setengah, terus 0, 0, 0, 0, 3/2, dan 18. Tambah 2/3. Ini adalah 2/3 kali B1. B1 ini 0, 3 setengah, 1, 0, min setengah 6. Kita kalikan hasilnya. Ini kita hapus dulu. Hasilnya adalah ini 0, ini 2, ini 1/3, 2/3, ini 0, ini min 1/3, ini 4.
Setelah itu kita hitung kita hapus dulu ini. Ini rumusnya ditambah ya, maka kita tambahkan. Kita tambahkan, ini adalah 0, 0, ini adalah 5/6, 5/6, ini adalah 2/3, ini 0, ini berapa ini? 3/2 dikurangi 1/3. 3/2 dikurangi 1/3 adalah 9 dikurangi 2, 7 ya. Ini 7, ini ya, 7/3. 7/6. Ini 22. Sekarang kita masukkan angka-angka ini ke dalam tabel. Ini 0, 0, 5/6, ini 2/3, 0, 7/6, dan 22. Kita lihat di barisan Z sudah positif atau 0. Artinya iterasi ketiga sudah selesai dan sudah optimal ya. Optimal di iterasi ketiga. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai Z adalah 22, X1-nya adalah 6, X2-nya adalah 2, dan X3-nya adalah 0. Ya, berarti kesimpulannya Z-nya adalah 22, X1 6, X2 2, dan X3 adalah 0. Inilah variabel keputusannya dan nilai optimalnya.